Diriwayatkan bahwa ayat Al-Maidah ayat 3 diturunkan setelah asar hari Jumat di Arafah pada Haji Wada. Waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang mengerjakan wukuf di Arafah di atas unta. Dan setelah ayat ini tidak lagi turun ayat tentang kewajiban. Ketika turun ayat ini, Nabi Muhammad SAW merasa tidak kuat menanggung arti dari ayat tersebut. Beliau bersandar pada untanya dan unta pun tertunduk. Turunlah malaikat Jibril alaihissalam dan berkata, "Ya Muhammad, benar-benar telah sempurna hari ini perihal agamamu dan telah selesai apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dilarangnya padamu. Kumpulkan sahabat-sahabatmu dan kabarkan pada mereka bahwa aku tidak akan lagi turun kepadamu setelah hari ini." Lalu kembalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Dikumpulkannya sahabat-sahabatnya dan dibacakannya ayat tersebut kepada mereka, serta menceritakan kepada mereka tentang apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Mendengar berita tersebut bergembiralah para sahabat dan mereka berkata, "Telah sempurna agama kita, kecuali Abu Bakar radhiyallahu an." Dia sangat bersedih dan kembali ke rumahnya. Dia mengunci pintu dan tenggelam dalam tangisnya siang malam. Para sahabat mendengar keadaan Abu Bakar itu. Mereka berkumpul dan mendatangi rumah Abu Bakar radhiyallahu an. Mereka bertanya, "Hai Abu Bakar, mengapa engkau menangis pada saat kita harus bergembira dan senang?" "Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan agama kita." Abu Bakar berkata, "Hai para sahabat, kamu semua tidak mengetahui bencana yang akan menimpa kita. Bukankah kamu mendengar bahwa suatu perkara apabila telah sempurna, maka akan muncul kekurangannya?" Ayat ini mengabarkan tentang perpisahan kita, tentang keyatiman Hasan dan Husain, dan tentang istri-istri Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi janda. Maka terjadilah teriakan di antara para sahabat, mereka semua menangis, dan sahabat-sahabat lain yang tidak ikut hadir di rumah Abu Bakar mendengar tangisan dari kamar Abu Bakar. Lalu mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak tahu bagaimana keadaan para sahabat itu. Hanya saja kami mendengar tangisan dan teriakan mereka." Maka berubahlah wajah Nabi Muhammad SAW dan berdiri segera menuju rumah Abu Bakar dan bertemu para sahabat. Beliau melihat mereka dalam keadaan bersedih dan menangis, kemudian bersabda, "Apakah yang membuat kamu menangis?" Berkatalah Ali radhiyallahu an, "Tadi Abu Bakar berkata, aku telah mencium bau akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ayat ini. Apakah benar ayat ini dapat diambil sebagai petunjuk atas wafatmu?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar Abu Bakar dalam ucapannya itu. Memang benar telah dekat keberangkatanku dari hadapanmu dan telah tiba saat perpisahanku dengan kamu semua." Setelah Abu Bakar radhiyallahu an mendengar sabda Rasulullah itu, berteriaklah dia sekeras-kerasnya dan jatuh tak sadarkan diri. Ali radhiyallahu an bergetar tubuhnya dan para sahabat lain menjadi ribut. Mereka ketakutan semuanya dan menangis sejadi-jadinya, hingga gunung-gunung dan batu-batu ikut menangis bersama mereka. Demikian pula para malaikat. Ulat-ulat dan binatang-binatang darat maupun di laut semuanya ikut menangis. Kemudian Nabi Muhammad SAW berjabatan dengan para setiap orang dari para sahabat, berpamitan dan menangis serta memberi wasiat kepada mereka. Kemudian beliau hidup setelah turunnya ayat tersebut dalam 81 hari. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa setelah dekat wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau memerintahkan Bilal bin Rabah untuk menyerukan salat kepada manusia. Bilal lalu menyerukan azan dan berkumpullah para sahabat Muhajirin dan Ansyar ke masjid Rasulullah SAW. Beliau mengerjakan salat 2 rakaat ringan bersama para sahabat. Kemudian naik mimbar, memuji dan menyebut keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkhutbah dengan sebuah khutbah yang dalam, hati menjadi takut karenanya dan air mata bercucuran karenanya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai sekalian muslimin, sesungguhnya aku adalah seorang nabi kepada kamu.
pemberi nasihat dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seizinnya, dan aku berlaku kepadamu sebagai seorang saudara yang menyayangi dan sekaligus sebagai ayah yang belas kasih. Barang siapa di antara kamu yang mempunyai suatu penganiayaan pada diriku, maka hendaklah dia berdiri dan membalas kepadaku sebelum datang balas membalas di hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang berdiri menghadapnya, sehingga beliau bersabda demikian kedua kali dan ketiga kalinya. Barulah berdiri seorang laki-laki bernama Ukasyah bin Muhshin. Berdirilah dia di depan Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu ya Rasulullah, seandainya engkau tidak mengumumkan kepada kami berkali-kali, tentu aku tidak akan mengajukan sesuatu mengenai itu. Sungguh aku pernah bersamamu di perang Badar. Saat itu untaku mendahului untamu, maka turunlah aku dari unta dan mendekatimu agar aku dapat mencium pahamu. Tetapi engkau lalu mengangkat tongkat yang biasa engkau pergunakan untuk memukul unta agar cepat jalannya, dan engkau memukul lambungku. Aku tidak tahu apakah itu atas kesengajaan dirimu atau engkau maksudkan untuk memukul untamu ya Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai Ukasyah, kalau Rasulullah sengaja memukulmu." Bersabda lagi beliau kepada Bilal, "Hai Bilal, berangkatlah ke rumah Fatimah dan ambilkan tongkatku." Maka keluarlah Bilal dari masjid sedang tangannya di atas kepalanya. Ini adalah Rasulullah. Sekarang beliau memberikan dirinya untuk dikisos. Dia mengetuk pintu Fatimah dan bertanyalah Fatimah, "Siapa yang ada di depan pintu?" Bilal menjawab, "Aku datang untuk mengambil tongkat Rasulullah." Fatimah bertanya, "Hai Bilal, apa yang akan diperbuat ayah dengan tongkat itu?" Bilal menjawab, "Hai Fatimah, ayahmu memberikan dirinya untuk dikhisos." Fatimah bertanya lagi, "Hai Bilal, siapakah yang sampai hatinya mau membalas pada Rasulullah?" Lalu Bilal mengambil tongkat itu dan masuklah dia ke masjid, serta memberikan tongkat itu kepada Rasulullah, sedang Rasul kemudian menyerahkannya kepada Ukasyah. Ketika Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma memandangnya, maka berdirilah mereka berdua dan berkata, "Hai Ukasyah, aku masih berada di depanmu, maka balaslah kami dan janganlah engkau membalas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Duduklah engkau berdua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui kedudukanmu." Berdiri pula Ali radhiyallahu an dan berkatalah dia, "Hai Ukasyah, aku masih hidup di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan aku sampai hati kalau engkau membalas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini punggungku dan perutku, balaslah aku dengan tanganmu dan deralah aku dengan tanganmu." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Ali, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui kedudukan dan niatmu." Berdiri pula Hasan dan Husain dan mereka berkata, "Hai Ukasyah, bukankah engkau mengenal kami berdua? Kami adalah dua orang cucu Rasulullah. Membalas kepada kami adalah sama seperti membalas kepada Rasulullah." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Duduklah engkau berdua wahai kegembiraan mataku." Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hai Ukasyah, pukullah kalau engkau mau memukul." Ukasyah berkata, "Ya Rasulullah, engkau memukulku dahulu dalam keadaan aku tidak terhalang pakaianku." Lalu Rasulullah menyingkapkan pakaiannya dan berteriaklah orang-orang Islam yang hadir seraya menangis. Ketika melihat putihnya kulit tubuh Rasulullah SAW, Ukasyah menubruknya dan mencium punggungnya. Berkatalah dia, "Nyawaku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. Siapakah yang akan sampai hati untuk membalasmu ya Rasulullah? Aku melakukannya hanya mengharapkan agar tubuhku dapat menyentuh jasadmu yang mulia ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memelihara aku berkat kehormatanmu dari api neraka." Bersabdalah Nabi Muhammad SAW, "Ingat, barang siapa yang ingin melihat penghuni surga, maka hendaklah dia melihat orang ini." Semua orang Islam yang hadir berdiri dan mencium antara kedua mata Ukasyah seraya berkata, "Beruntung sekali engkau berhasil mendapatkan derajat yang tinggi dan berkawan dengan Nabi Muhammad SAW di surga."
Ya Allah, mudahkanlah kepada kami untuk mendapatkan syafaatnya berkat keagungan dan anugerah-Mu. Ibnu Mas'ud berkata, ketika dekat waktu wafatnya Nabi Muhammad SAW, berkumpullah kami di rumah ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau memandang kami dan bercucuranlah air matanya. Beliau bersabda, "Marhaban bikum rahimakumullah." Selamat datang kamu semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat kepada kamu semua. Aku berwasiat kepada kamu semua agar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepadanya. Telah dekat perpisahan dan telah tiba kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ke surga Al-Ma'wa. Hendaklah nanti Ali yang memandikan aku, Al-Fadl bin Abbas yang menuangkan air, dan Usamah bin Zaid yang membantu keduanya. Kafanilah aku dengan pakaianku sendiri kalau kamu mau, atau dengan pakaian buatan Yaman yang putih. Jika kamu sudah memandikan aku, letakkanlah aku di tempat tidurku di dalam kamarku ini, di tepi liang lahatku. Kemudian keluarlah kalian meninggalkan aku sesaat, karena pertama-tama yang mensyalatkan aku adalah Allah Azza wa Jalla, kemudian Jibril, kemudian Israfil, kemudian Mikail, kemudian malaikat maut beserta anak buahnya, kemudian semua malaikat yang lain. Setelah itu barulah kamu masuk sekelompok demi sekelompok dan salatkanlah aku. Setelah mereka mendengar kata perpisahan Nabi Muhammad SAW ini, mereka berteriak seraya menangis. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, Engkau adalah Rasul kami dan kepala kumpulan kami, serta penguasa perkara kami. Jika Engkau harus pergi, lalu kepada siapakah nanti kami akan kembali dalam menghadapi kesulitan?" Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku tinggalkan kamu pada jalan kebenaran dan jalan yang bersinar, dan aku tinggalkan untuk kamu dua penasehat, yang berbicara dan yang diam. Yang berbicara adalah Al-Quran, sedang yang diam adalah kematian. Apabila ada sebuah kesulitan pada kamu, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan apabila hatimu keras membatu, lembutkanlah dia dengan mengambil pelajaran dengan hal ihwal kematian." Ada sebuah kisah tentang totalitas cinta yang dicontohkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kehidupan Rasul-Nya. Pagi itu, meski langit telah mulai menguning, burung-burung gurun enggan mengepakkan sayap. Rasulullah SAW dengan suara terbata memberikan petuah, "Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kasih-Nya. Maka taati dan bertakwalah kepadanya. Kuwariskan dua hal pada kalian, sunnah dan Al-Quran. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti mencintai aku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan bersama-sama masuk surga bersama aku." Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah SAW yang teduh menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar dadanya naik turun menahan nafas dan tangisnya. Utsman menghela nafas panjang dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Isyarat itu telah datang, saatnya sudah tiba. Rasulullah akan meninggalkan kita semua. Desah hati semua sahabat kala itu. Manusia tercinta itu hampir usai menunaikan tugasnya di dunia. Tanda-tanda itu semakin kuat tatkala Ali dan Fadl dengan sigap menangkap Rasulullah yang limbung saat turun dari mimbar. Saat itu, kalau bisa seluruh sahabat yang hadir di sana pasti akan menahan detik-detik berlalu. Matahari kian tinggi, tapi pintu Rasulullah SAW masih tertutup. Sedang di dalamnya, Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang yang berseru mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Maafkanlah, ayahku sedang demam," kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, "Siapakah itu, wahai anakku?" "Tak tahulah aku, ayah. Sepertinya ia baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah lembut.
Lalu, Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan, satu-satu bagian wajahnya seolah hendak dikenang. Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara, dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikatul maut, kata Rasulullah. Fatimah pun menahan ledakan tangisnya. Malaikat maut datang menghampiri, tapi Rasulullah menanyakan kenapa Jibril tak ikut menyertai. Kemudian dipanggillah Jibril alaihi salam yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penghulu dunia ini. Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti ruhmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu, kata Jibril. Tapi itu ternyata tak membuat Rasulullah lega, matanya masih penuh kecemasan. Engkau tidak senang mendengar kabar ini? Tanya Jibril lagi. Kabarkan kepadaku, bagaimana nasib umatku kelak? Jangan khawatir, wahai Rasulullah, aku pernah mendengar Allah Azza wa Jalla berfirman kepadaku, Kuharamkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya, kata Jibril. Detik-detik semakin dekat, saatnya Israel melakukan tugas. Perlahan ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditarik. Tampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh, urat-urat lehernya menegang. Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini, lirih Rasulullah mengaduh. Fatimah terpejam, Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam, dan Jibril membuang muka. Jijikkah kau melihatku, hingga kau palingkan wajahmu Jibril? Tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. Siapakah yang tega melihat kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala direnggut ajal, kata Jibril. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah memekik karena sakit yang tak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyatnya maut ini, timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku. Badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali segera mendekatkan telinganya. Ushikum bis sholati wa ma malakat aimanukum. Peliharalah salat dan santuni orang-orang lemah di antaramu. Di luar pintu, tangis mulai terdengar bersahutan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Dan pupuslah kembang hidup manusia mulia itu. Kini, mampukah kita mencintai sepertinya? Allahumma sholli ala Muhammad wa barik wa salim alaihi. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Kirimkan kepada sahabat-sahabat muslim lainnya agar timbul kesadaran untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya seperti Allah dan Rasul-Nya mencintai kita. Karena sesungguhnya selain daripada itu hanyalah fana belaka. Semoga kisah ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.